Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aidia dengan NIM B10312010998. Di sini saya akan menjelaskan tentang market basket analysis. Yang pertama itu ada konsep kerja dalam market basket analysis. Perlu kita ketahui, market basket analysis adalah suatu metodologi untuk melakukan analisis buying habit konsumen dengan menemukan asosiasi antar beberapa item yang berbeda yang diletakkan konsumen dalam shopping basket atau keranjang belanja yang dibeli pada suatu transaksi tertentu. Atau dengan kata lain, market basket analysis adalah teknik penambangan data yang digunakan untuk mengungkap pola pembelian dalam bidang retail apapun. Tujuannya adalah memahami perilaku konsumen dengan mengidentifikasi hubungan antara barang-barang yang dibeli. Sumber data dari market basket analisis ini bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu lotre, kupon diskon, dan panggilan keluhan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat dari market basket analysis. Market basket analysis umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Kebutuhan market basket analysis berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkannya dalam wujud aturan asosiasi atau yang dikenal dengan association rules. Yang dimaksud dengan association rules adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data. Association rules merupakan sebuah aturan tertentu atau rules yang menyatakan sebuah hubungan korelasi antara tingkat kemunculan beberapa atribut dalam sebuah database. Misalnya, aturan asosiatif dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu, pasta gigi dengan sikat gigi, dan sebagainya. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang strategi marketing. Perhitungan untuk menilai kualitas dari association rules yang akan dihasilkan itu ada 3. Yang pertama itu support atau nilai penunjang, merupakan persentase dari record-record yang mengandung kombinasi dari item dibandingkan dengan jumlah total dari record-record. Yang kedua itu ada confidence, probabilitas kejadian beberapa produk dibeli bersamaan di mana salah satu produk sudah pasti dibeli. Dan yang terakhir, improvement, untuk menghitung tingkat akurasi sebuah rule. Selanjutnya itu ada tujuan dari market basket analysis. Tujuan dari market basket analysis adalah untuk mengetahui produk-produk mana yang mungkin akan dibeli secara bersamaan. Dengan mengetahui produk manakah yang dibeli secara bersamaan, akan dapat sangat membantu pedagang ataupun perusahaan lainnya. Sebuah toko juga dapat menggunakan informasi ini untuk menempatkan produk yang sering terjual secara bersamaan di dalam suatu area atau kategori. Sementara sebuah katalog ataupun situs e-commerce dapat menggunakannya untuk menentukan layout dari katalog mereka. Dalam market basket analysis ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari market basket analysis ini yang pertama itu hasilnya jelas dan mudah dimengerti sebab hanya merupakan suatu pola jika maka. Misalnya, jika produk A dan B dibeli secara bersamaan, maka kemungkinan produk C turut dibeli. Yang kedua, market basket analysis sangat berguna untuk undirected data mining, yaitu pencarian awal pola. Yang ketiga, market basket analysis dapat memproses transaksi tanpa harus kehilangan informasi sebab dapat memproses banyak variabel tanpa perlu dirangkum atau summarization terlebih dahulu. Dan yang terakhir, proses komputasi yang lebih mudah pada teknik yang kompleks seperti algoritma genetik dan sistem syaraf. Meskipun jumlah perhitungan akan meningkat pesat bersamaan dengan peningkatan jumlah transaksi dan jumlah items yang berbeda dalam analisis. Sedangkan kekurangan dari market basket analisis ini tingkat pertumbuhan proses secara eksponensial sebagai akibat pertumbuhan ukuran data. Yang kedua, memiliki keterbatasan untuk atribut data, misalnya hanya berdasarkan tipe produk. Dan yang terakhir, sulit untuk menentukan items yang akan diolah secara tepat sebab frekuensi dari items tersebut harus diusahakan seimbang. Selanjutnya, ini ada prosedur kerja market basket analysis. Dalam market basket analysis, dibutuhkan data transaksi yang cukup besar sehingga pola hubungan antar produk yang didapat semakin valid. Pola hubungan antar produk ini berupa interesting rules.
Market basket analysis memberikan informasi produk apa saja yang sering dibeli oleh konsumen secara bersamaan. Contohnya, jika seorang konsumen membeli senter, maka ia juga akan membeli baterai. Informasi-informasi inilah yang digali dari data mining dengan market basket analysis. Produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan dapat ditempatkan secara berdekatan, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Dengan demikian, para konsumen akan merasa puas dan penjualan juga akan meningkat. Market basket analysis bermula dari transaksi-transaksi yang berisi satu atau lebih produk atau pelayanan dan beberapa informasi sementara dari transaksi tersebut. Tabel ini menggambarkan 5 buah transaksi dengan 5 buah produk pada sebuah swalayan. Masing-masing transaksi ini memberikan informasi produk mana yang sering dibeli bersamaan dengan produk yang lain. Dengan tabel di atas dapat dibentuk tabel co-occurrence yang memberikan penilaian seberapa sering hubungan antar produk dibeli bersamaan. Lihat baris soda dan kolom jus. Di sini terlihat bahwa soda dan jus dibeli secara bersama sebanyak 2 transaksi. Sedangkan pada baris dan kolom untuk produk yang sama menunjukkan jumlah produk tersebut dibeli oleh konsumen yang berlainan. Pada baris jus dan kolom jus menunjukkan bahwa transaksi yang di dalamnya terdapat produk jus sebanyak 4 transaksi. Jadi, kesimpulan sederhana dari co-occurrence di atas yaitu yang pertama, jus dan soda lebih sering dibeli bersamaan dibanding yang lain. Yang kedua, deterjen tidak pernah dibeli bersama dengan pembersih kaca atau susu. Yang ketiga, susu tidak pernah dibeli bersama dengan soda atau deterjen. Market basket analisis ini juga mempunyai tipe-tipenya. Yang pertama itu ada tipe prediktif. Pada dasarnya, prediktif market basket analysis bertujuan meniru pasar untuk menganalisis apa yang menyebabkan suatu kondisi terjadi. Prediktif market basket analysis mempertimbangkan barang yang dibeli secara berurutan untuk menentukan cross-selling. Yang kedua ada tipe diferensial. Diferensial market basket analysis bermanfaat untuk analisis pesaing. Ia digunakan untuk membandingkan riwayat pembelian antar toko, antar musim, antar 2 periode waktu, dan antara hari yang berbeda dalam seminggu demi menemukan pola yang menarik dalam perilaku konsumen. Misalnya, tipe market basket analysis ini dapat membantu menentukan mengapa beberapa pengguna lebih suka membeli produk yang sama dengan harga yang sama di e-commerce yang ini daripada e-commerce yang satunya. Jawabannya bisa karena pengecer e-commerce yang ini memiliki lebih banyak gudang dan dapat mengirimkan lebih cepat, atau sesuatu yang lebih mendalam seperti pengalaman pengguna. Selanjutnya ada implementasi market basket analysis dalam beberapa bidang. Yang pertama itu dalam bidang retail. Implementasi teknik ini misalnya pada suatu e-commerce, setiap kali Anda melihat produk di e-commerce, halaman produk secara otomatis merekomendasikan item yang sering dibeli bersama. Ini adalah contoh paling sederhana dari teknik cross-selling menggunakan teknik ini. Yang kedua ada bidang kedokteran. Di bidang medis, teknik ini digunakan untuk menentukan kondisi komorbiditas dan analisis gejala. Dapat juga membantu mengidentifikasi gen atau sifat mana yang turun-temurun dan yang terkait dengan efek lingkungan. Dan yang terakhir ada bidang telekomunikasi. Dengan persaingan yang semakin meningkat di sektor telekomunikasi, bisnis menaruh perhatian besar pada layanan yang sering digunakan pelanggan. Misalnya, Telekom kini menggabungkan paket TV dan internet di samping diskon layanan online lainnya. Sekian penjelasan dari market basket analysis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.